Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 171 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata. Dibaca panjang yaknya 4 atau 5 harokat. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada kata ya. Ya-nya sendiri sudah punya makna penyeru hai. Sedangkan hamzahnya alif dengan harokat fathah ini masuknya ke kalimat kedua yaitu ahla. Maka ya-nya walaupun penulisannya disatukan dengan hamzah, tapi ini sebetulnya ada dua makna yang berbeda atau dinamakan dengan mad jaiz munfasil yang hukmi. Ya ahlal. Kemudian alif lamnya alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kaf, maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas atau biasa disebut dengan idhar qamari. Ya ahlal kitab. Ta mad tabi'i muqaddar karena huruf ta berbaris fathah panjang. Cara bacanya panjang taknya 2 harokat. Al-kitabila. La mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif sebelumnya fathah, maka huruf lam panjang 2 harokat. La taghlu. Lu mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf lam panjang 2 harokat. La taghlu fi juga mad tabi'i zahiri. Sebab ya sukun didahului kasrah, maka huruf fa panjang 2 harokat. Fi di mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun didahului kasrah, maka huruf dal panjang 2 harokat. Fi dinikum. Lalu berikutnya ada hukum izhar syafawi. Sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf waw. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Fi dinikum wala. La mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif didahului baris fathah, maka huruf lam panjang 2 harokat. Wala taqu. Qu mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf qaf panjang 2 harokat. Wala taqulu. Lu mad tabi'i zahiri. Sebab waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf lam panjang 2 harokat. Wala taqulu 'alallahi. Ala jika berhenti di la hukumnya mad tabi'i. Karena huruf ini adalah alif maksurah atau alif bengkok. Alif didahului fathah maka panjang 2 harokat. Ala. Tapi dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasal atau meneruskan bacaan, madnya ini gugur, la-nya dibaca pendek. Alallah. Dinamakan dengan takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama huruf mad, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan secara bunyi. Sehingga kalau wasal lam gak punya alif jadi pendek. Alallah. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah. Maka dibacanya tebal bunyinya Allah. Alallah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah
karena alif lam menghadapi huruf syamsiah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca atau disebut dengan idgham syamsi. Alallah, Allah mad tabi'i muqaddar karena huruf lam berbaris fathah panjang, maka cara bacanya huruf lam ini kita panjangkan cukup 2 harokat saja. Alallahi illa jika berhenti di la hukumnya mad tabi'i zahiri sebab ada alif didahului baris fathah. Maka kalau berhenti panjang lamnya 2 harokat illa. Namun di sini dibaca panjang 2 harokatnya hanya saat berhenti saja. Kalau terus atau wasal maka madnya ini gugur. Lamnya dibaca pendek, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun. Huruf sukun pertama adalah alif, huruf madnya. Huruf sukun kedua adalah lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan secara bunyinya. Sehingga kalau wasal karena lamnya nggak ada alifnya jadi pendek. Illal. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam qomariyah karena alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu huruf H. Maka lam sukun ini kita baca dengan jelas. Oleh karena itu alif lam qomariyah biasa juga disebut dengan idhar qomari. Illal haqq. Ketika berhenti di sini hukumnya adalah qalqalah kubra. Karena huruf qaf sukunnya itu karena berhenti membaca. Maka ini kita pantulkan pantulannya lebih besar. Illal haqq. Nah tapi karena qafnya ini ada tasydidnya, maka sebagian menamakannya ini untuk membedakan dengan yang tidak bertasydid, ini qalqalah akbar ya. Jadi bisa disebut dengan qalqalah akbar, qalqalah yang ada di ujung dan bertasydid. Cara membacanya ini pantulannya besar tentunya, tapi sebelum keluar pantulan kita telatin dulu bunyi pantulannya ini untuk menyempurnakan tasydidnya. Jadi nggak langsung illal haqq, tapi illal haqq. Agak ditahan dulu baru keluar pantulannya. Di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah ولا تقولوا على الله إلا الحق. Pertanyaan hari ini sebutkan cara baca huruf ra ini, tafkhim atau tarqiq, terus apa sebabnya dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.